pagi. Pagi luar biasa. Oke, luar biasa ya. Pagi ini akan saya absen dulu. 9. Aditya, Alif, Alivia, Almira, Amanda, Angel, sakit, Aulia, Auralia, Aurelia, Eka Novi, Irham, Jauza, Dispen, Javani, Laila, Rizka, Silvana, Stefani Tondi, Stefani, Uswa, Yori, Zeka. Oke. Sekarang saya mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua? Enggak. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ngantuk, oke. Untuk itu saya minta kepada kalian, nanti silahkan kalian menuliskan bagaimana perasaan kalian pada papan perasaan. Jadi di sini ada perasaan senang, gembira, sedih, marah, ngantuk, dan takut. Nanti kalian bebas mengekspresikan perasaan kalian. Silahkan nanti saya berikan sticky note. Saya bagikan satu-satu, kalian tulis nama kalian, kemudian kalian tempel pada papan perasaan. Paham? Oke. Sudah? Silakan kalian tulis namanya. Kalau sudah, silakan maju ke depan. Tempelkan kepada papan perasaan sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Sudah semua? Sudah? Ternyata setelah kita melihat perasaan kalian hari ini, ternyata banyak yang mengantuk ya. Ada beberapa yang senang, ada yang gembira, ada yang sedih. Nah, saya minta 2 anak untuk bercerita ke depan. Ada yang mau bersedia? Atau saya tunjuk nih? Saya tunjuk aja ya. Ayo, saya tunjuk Aurelia. Silakan Aurelia, maju ke depan. Menceritakan kenapa kamu kok sedih hari ini, Aurelia. Silakan diungkapkan perasaannya. Singkat aja, Bu. Singkat aja, cerita. Jadi saya sedih karena tadi itu saya di kelas nonton film drakor. Jadi kayak terbawa suasana filmnya, jadi ikut cerita sekarang. Oh, itu nonton film drakornya waktu pelajaran apa waktu apa? Oh, ada jam kos. Jadi suasana sedihnya masih terbawa pada saat pembelajaran biologi gitu ya. Nanti waktu pembelajaran biologi nggak sedih lagi ya harusnya ya. Oke, silakan duduk. Kita beri aplaus buat Aurel. Oke, karena ngantuknya paling banyak, saya pilih salah satu nih. Amanda.
Ayo silakan Amanda. Gak apa-apa. Kenapa? Gimana perasaannya ngantuk itu karena apa? Apa memang pelajaran saya mengantuk, membuat antuk, apa bagaimana? Saya mengantuk karena jam tidurnya kurang teratur. Oke, karena jam tidurnya kurang teratur. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5. Terus akhirnya masih ngantuk sampai sekarang. Insya Allah enggak kalau boleh. Oke, terima kasih Amanda, kita beri aplaus buat Amanda. Oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah mengungkapkan perasaan kalian melalui emoticon pada papan perasaan. Nah, sekarang saya mau bertanya nih. Materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Sistem pernapasan. Kita ngapain aja minggu lalu? Membuat gambar sistem pernafasan. Terus kemarin ngapain? Praktikum tentang sistem pernafasan. Nah, hari ini kita akan masih belajar mengenai sistem pernafasan. Sebelumnya, saya akan berpantun dulu. Pergi ke warung toko bangunan. Jangan lupa membeli semen. Jika kamu membuli teman, kamu tidak akan dibilang keren. Berarti pesan yang tersirat dari pantun ini apa anak-anak? Betul, kita tidak boleh melakukan tindakan bullying. Jadi kita harus bertindak no bullying. Artinya apa? Kita harus saling menghargai, saling menghormati, baik ke sesama teman juga ke bapak dan ibu guru. Betul sekali. Nah, selanjutnya silakan kalian cek kebersihan kelas dulu. Apakah kelas kalian sudah bersih? Bersih banget. Bersih sekali. Oke, sampah-sampahnya tolong diambili dan dibuang ke tempat sampah kalau ada yang di kolong meja. Aman? Supaya apa sih kebersihan ini kita jaga? Supaya nyaman waktu pembelajaran. Nanti waktu belajar saya juga akan mengingatkan kepada kalian tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin. Jadi yang pertama, kalian tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran. Digunakan apa bolehnya? Digunakan browsing. Pada saat diskusi boleh, tapi kalau dibuat game itu tidak boleh. Kemudian keyakinan kelas kita yang lain, kalian nanti waktu diskusi dan presentasi harus berpartisipasi. Betul, jadi kalian harus berpartisipasi aktif terhadap diskusi. Nanti ketika temannya maju presentasi ke depan, kalian harus menyimak. Kemudian kalian juga berpartisipasi aktif dengan cara menanggapi, memberikan umpan balik, ataupun memberikan pertanyaan kepada teman kalian yang melakukan presentasi. Oke? Nah, selanjutnya saya ada pertanyaan juga nih kepada kalian. Coba kalian tutup hidung kalian selama 20 detik saja. Coba ditutup hidungnya. Apa yang kalian rasakan? Pengap, sesek. Keadaan seperti itu hampir sama ketika kalian mengalami sakit influenza. Jadi ketika sakit influenza kalian hidungnya buntu, ya kan? Akhirnya nafasnya menjadi susah. Nah, kira-kira jika salah satu organ kita terganggu, apa yang akan terjadi? Sesak nafas. Maka sistem pernafasan akan terganggu. Nah, apakah kalian tahu penyakit atau gangguan yang menyerang pada sistem pernafasan kita? Apa contohnya coba? Asma, TBC, apalagi? Paru-paru basah. Nah, apakah kalian tahu juga bagaimana cara mencegahnya? Tidak merokok. Oke, nanti itu semua akan kita
bahas bersama-sama, akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama adalah kalian dapat menganalisis penyakit atau gangguan yang menyerang sistem pernafasan dengan benar melalui kegiatan literasi. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menganalisis upaya pencegahan dan cara penanganan pada gangguan sistem pernafasan dengan benar melalui kegiatan literasi. Saya juga akan menyampaikan penilaian pada pembelajaran hari ini. Jadi yang akan saya nilai pada proses pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian diskusi dan presentasi kelompok, kemudian penilaian produk hasil diskusi, dan yang terakhir adalah penilaian evaluasi kuis. Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi nanti kalian akan saya berikan berupa stimulus. Nah, stimulusnya itu adalah berupa video. Kemudian kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Selanjutnya kalian akan presentasi ke depan, dan di akhir saya akan memberikan evaluasi berupa kuis kepada kalian. Bisa dipahami? Oke, sudah siapkah mengikuti pelajaran hari ini? Semangat. Kok lemes? Semangat semuanya? Oke, selanjutnya saya akan memberikan video stimulasi kepada kalian. Silahkan kalian scan barcode yang ada di depan, kemudian kalian tonton videonya, kalian cermati, kalian pahami isi dari video tersebut. Yang tidak bisa boleh maju ke depan buat nyeken. Bisa? Oke, silahkan ditonton videonya, didengarkan isi dari video tersebut. Judulnya adalah 7.000 lebih warga terkena ISPA, mayoritas anak-anak. Sudah selesai? Sudah. Oke. Dari video yang sudah kalian tonton tadi dengan judul 7.000 lebih warga terkena ISPA, mayoritas anak-anak. Dari video tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? ISPA itu apa? Kemudian mengapa ISPA itu ada? Apalagi? Apa penyebab terjadinya ISPA? Terus apalagi? Gejala apa yang ada pada penderita ISPA? Oke, pertanyaannya bagus. Bagaimana Mutiara? Oke, bagaimana cara mencegah ISPA itu? Nah, untuk itu kalian hari ini saya akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Silakan diperhatikan ke depan. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 serta kelompok 6. Anggotanya silakan kalian lihat di depan, dan mulai sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Ayo, silakan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing.
Ayo sini ya, tak bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sama kelompok 6. 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, itu 6 pojokan. Oke, setelah itu saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi LKPD-nya nanti saya meminta kalian untuk mencari salah satu gangguan pada sistem pernafasan. Bebas kalian milih. Setiap kelompok boleh memilih apapun, bebas. Boleh nyari di media internet, baik berupa artikel, baik berupa video, baik berupa jurnal, saya bebaskan. Oke, paham? Kemudian kalian harus membuat dan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi pertanyaannya tentang 1, apa yang menyebabkan gangguan pada penyakit tersebut? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena penyakit tersebut? Yang ketiga, apa dampaknya apabila seseorang terkena penyakit tersebut? Dan yang keempat, usaha apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut? Nah, kegiatan ini silahkan kalian kerjakan di Canva, boleh melalui infografis, poster, mind mapping boleh. Kamu membuat video, ngevlog boleh. Kamu bercerita langsung ke depan, artinya apa? Kamu nggak membuat apa-apa, tapi langsung kamu ceritakan ke teman-temanmu, itu juga boleh. Jadi produk yang dihasilkan nanti saya bebaskan sesuai minat kelompok kalian masing-masing. Yang suka bercerita langsung bercerita boleh. Yang suka menulis, menggambar boleh dengan Canva, atau ini sudah saya sediakan kertas Asturo, boleh kalian menggambar, menulisnya di sini juga boleh, bebas. Bisa dipahami? Oke, akan saya bagikan LKPD-nya. Oke, silakan dibuka dulu LKPD-nya, dibaca-baca dulu, kemudian kalian tentukan satu gangguan atau penyakit apa yang akan jadi topik pada kelompok kalian masing-masing, ya. Oke, sudah paham semuanya dengan tugasnya hari ini? Paham? Saya beri waktu kalian sebanyak 20 menit mulai dari sekarang. Ya. Kelompok 1, kalian membahas tentang apa ini penyakitnya? Tuberkulosis. Kemudian produknya berupa apa? Berupa video. Oke. Kelompok 2 membahas apa? Asma. Produknya? Infografis. Kelompok 3 apa yang diambil? ISPA. Produknya? Poster. Kelompok 4 TBC juga. Produknya? PowerPoint. Terus kelompok 5 infografis, produknya, penyakitnya yang diambil? Bronkitis. Oke. Sekarang kelompok 6. Kelompok 6 membahas penyakitnya apa ini? Yang mau dibahas? Influenza. Terus produknya berupa PPT. Oke. Silahkan mulai mengerjakan. Kalian bagi dengan bagi kelompoknya supaya kelompoknya semuanya mau berperan aktif dalam kegiatan diskusi.
Mutia? Boleh, silakan mau buat video di luar. Saya ingin mengajari kelompok 6. Oke, silakan Mutia. Mutia mau mengajari kelompok 6. Jadi memberikan informasi ya Mutia. Jadi kelompok 6 tentang influenza. Oke, silakan. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kondisi ini sangat umum terjadi di musim pancaroba. Penyakit ini sangat mudah menular ke orang lain, terutama ketika 3 sampai 4 hari pertama setelah mengidapnya infeksi virus itu. Virus influenza ini menyebar melalui udara dalam tetesan atau percikan liur ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Gimana? Kelompok 6. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi ke Mutia? Enggak cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih Mutia. Silahkan kembali ke kelompoknya. Lihat progresnya. Coba lihat. Sudah sampai mana? Oke. Lagi membuat video. Penyakit apa? TBC. Itu apa itu? Ini darahnya. Oh, darahnya. Oke. Batuk berdarah termasuk gejala TBC. TBC termasuk penyakit yang menular karena Apa punyamu? Tadi membahas tentang apa? Bronkitis. Sudah tahu nggak bronkitis itu penyakit yang menyerang radang paru-paru? Terus penyebabnya kira-kira karena apa? Turunan, dinginan, terus? Oke. Oke, waktu hampir habis ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke, apakah sudah semuanya selesai? Oke, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Tapi sebelum melakukan presentasi, kita akan melakukan relaksasi dulu dengan teknik stop. Silahkan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing terlebih dahulu. Oke anak-anak, selanjutnya setelah kita melaksanakan kegiatan diskusi, kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya tentang kegiatan mindfulness atau kesadaran penuh. Nah, kegiatan mindfulness ini dengan teknik stop. Jadi ada stop, berhenti, kegiatan kalian itu sekalian berhentikan, kemudian kalian akan take a deep breath, artinya adalah kalian akan menarik nafas secara pelan-pelan dan mengembuskan nafas. Kemudian kalian akan mengamati segala pergerakan yang ada di tubuh kalian. Dan yang terakhir adalah kalian akan melanjutkan kegiatan kalian. Bisa dipahami? Oke, sekarang kalian letakkan pekerjaan kalian terlebih dahulu.
Semua kegiatannya dihentikan. Nah, selanjutnya silahkan kalian sandarkan tubuh kalian ke bangku kalian di kursi. Santai, rileks, kalian sandarkan. Oke, saya akan nyalakan musiknya. Nah, silahkan kalian memejamkan mata. Tangan silahkan letakkan di paha kalian. Relax. Rasakan setiap bunyi yang ada, suara air mengalir. Tarik nafas kalian perlahan, hembuskan perlahan. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Rasakan setiap gerakan yang ada di tubuh kalian. Dengarkan suara gemericik air. Dengarkan suara alunan lagunya. Rilekskan tubuh kalian. Sambil menarik nafas pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Rasakan pergerakan perut kalian ketika menarik nafas dan menghembuskan nafas. Relax, nikmati. Bayangkan kalian sedang ada di pegunungan dengan suara gemericik air dan angin sepoi-sepoi. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Sekarang silahkan buka matanya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah lebih fresh? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti ini? Bagaimana? Lebih fresh? Lebih plong? Seger? Siap melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, selanjutnya anak-anak kita akan melanjutkan presentasi. Siapa dulu yang mau melaksanakan presentasi? Oke, silakan kelompoknya Mutiara maju ke depan. Yang lainnya nanti silahkan memberikan tanggapan, boleh memberikan pertanyaan. Tanggapannya boleh memberikan kritik, boleh berupa tanggapan secara positif. Bisa dipahami? Oke, silakan.
Silakan yang mau bertanya, ya silakan Naswa. Oke, pertanyaannya siapakah yang biasanya rentan terkena ISPA? Gimana Naswa? Oke, mungkin ada dari anak-anak yang lain yang mau menambahkan jawaban atau mungkin bertanya, menanggapi. Silahkan. Tidak ada? Sudah cukup jelas penjelasan dari kelompoknya Mutiara tentang ISPA? Sudah? Oke, kalau gitu kita beri aplaus buat kelompoknya Mutiara. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok siapa lagi yang mau presentasi? Ya, silakan kelompoknya Nasma. Dibuka dulu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang PDI sama cara biar Kok berdarah? Kok ada darah? Kenapa ya? Kok gitu? Batuk berdarah. Batuk berdarah termasuk penyakit atau gejala penyakit tuberkulosis yang umumnya menular, yaitu karena infeksi bakteri yang menyerang paru-paru, termasuk organ lainnya, termasuk tulang belakang dan otak. Untuk ciri-ciri TBC adalah dan dampaknya serta cara pencegahannya. Oke, silakan dijelaskan tadi kenapa kok bisa lari, terus yang merah-merah itu apa? Silakan dijelaskan ke teman-temannya. Di video tadi kan ada kayak siswa atau siswi, yaitu naswa yang kayak ada gejala TBC, yaitu batuk berdarah. Dan biasanya batuk berdarah itu umumnya termasuk gejala TBC, yaitu penyakit yang menular karena infeksi bakteri kepada saluran pernapasan, misalnya paru-paru, dan tidak pada paru-paru organ vital kayak tulang belakang ataupun otak. Jadi videonya itu tidak menyampaikan tentang gejalanya, pengertiannya, ciri-ciri penyebabnya. Terus tadi kenapa kok bisa lari itu? Oh, karena penyakitnya menular sehingga teman-temannya lari, takut ketularan gitu ya. Oke. Oke, silakan yang mau menanggapi, silakan angkat tangan.
Atau mungkin bertanya? Gimana? Sudah jelas semuanya? Jelas? Oke, kita beri aplaus buat kelompoknya Asma. Aku milih yang Asma. Kelompok siapa ini? Kelompok siapa yang? Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asma akan menyaksikan tentang kelompok kami. Infeksi virus sampai paparan zat kimia. Dan ciri-cirinya ada seperti batuk, sesak napas, nafas berbunyi, dan darah terasa berat. Selanjutnya dampaknya jika seseorang terkena asma, yaitu aktivitas sehari-hari terganggu, meningkatkan risiko obesitas, kematian jantung, penyakit paru obstruktif, kronis, dan kematian. Usaha yang dilakukan untuk mencegah asma: 1. Menghindari rokok. 2. Hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, pembawaan yang menimbulkan seperti mabuk, obat untuk rangka, kemudian 3. Menahan kasus yang batas intensif atau jika tidak ada, menahan yang merusak dan membuat dari pasien obes. 4. Dari 10 5. Usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. 6. Jemputkan tepuk-tepukan secara rutin. Sekian apa pertanyaan? Silakan yang mau bertanya atau menanggapi silakan angkat tangan. Menanggapi boleh ya, menanggapi memberikan tanggapan positif bagi kelompok yang maju ke depan sangat diperbolehkan. Ya silakan. Oke, silakan. Apakah penyakit asma itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan atau penyakit yang permanen ataukah penyakit yang kambuh sewaktu-waktu? Silakan. Berarti penyakit asma itu memang bukan penyakit yang bisa disembuhkan secara sembuh total gitu, enggak. Memang penyakit asma itu bisa kambuh sewaktu-waktu apalagi kalau ada pemicunya. Misalnya debu, kemudian dingin. Kalau orang itu memiliki alergi debu atau alergi dingin, maka penyakit asmanya akan kambuh sewaktu-waktu. Gitu. Gimana Aulia? Oke. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Cukup jelas penjelasan dari kelompoknya Yori? Oke, kita beri aplaus buat kelompoknya Yori. Ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan kepada kalian. Silahkan kalian perhatikan ke depan. Tadi kita sudah mempelajari berbagai macam gangguan yang menyerang sistem pernafasan kita. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana cara mencegahnya, apa penyebabnya, dampaknya juga apa, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bahwa beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan kita. Yang pertama adalah flu. Pernahkah kalian sakit flu? Sering? Kira-kira karena apa? Minum es. Apa iya sebenarnya flu itu karena minum es? Sebenarnya penyakit flu itu karena apa? Virus, betul. Jadi ada virus yang menyerang tubuh kita. Sebenarnya bukan esnya yang salah,
Mungkin esnya sudah tercemar virus, atau mungkin daya tahan tubuh kalian lagi tidak baik, sehingga virus gampang menyerang tubuh kalian, sehingga kalian mudah terserang penyakit influenza. Nah, virus penyebab gangguan respirasi ini dapat menyebar melalui udara, kemudian benda yang telah terkontaminasi, kemudian maupun kontak fisik dengan penderita flu. Flu itu dapat dicegah dengan melakukan beberapa langkah pencegahan seperti mencuci tangan secara rutin. Apakah kalian kalau makan dan minum sudah mencuci tangan? Beneran tak sudah? Nah, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan bersama. Ada yang bersedia menarik kesimpulan hari ini? Ya, silahkan Aurel. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pelajaran itu, kita jadi tahu tentang sesuatu yang bisa terjadi di sistem pernafasan, contohnya dari TBC, ispa, influenza, sama ada asma. Terus saya juga jadi tahu tentang cara pencegahannya bagaimana, terus dampak yang terjadi apabila terkena penyakit itu seperti apa. Oke, terima kasih Aurelia. Beri aplaus buat Aurelia. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Refleksinya itu menggunakan papan refleksi seperti ini. Minta tolong dong Adit, silakan ditempel. Di bawahnya situ. Oke, refleksinya adalah tentang bagaimana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Jadi nanti akan saya berikan sticky note kepada kalian. Nanti sticky note itu silahkan kalian tulis nama kalian. Jika kalian paham terhadap materi hari ini, silahkan ditempel di bagian kepala. Kalau kalian sangat paham, silahkan ditempel di bagian paru-parunya, bagian dada. Kemudian kalau misalnya kalian tidak paham terhadap materi hari ini, silahkan kalian tempel di bagian luar. Boleh sisi kanan, boleh sisi kiri. Bisa dipahami? Oke, akan saya bagikan sticky note-nya. Oke, sudah ditulis namanya? Silakan mulai ditempel di depan. Yang tidak paham di luar, yang paham di kepala, yang sangat paham di bagian dada. Apakah semuanya sudah menempel? Ternyata setelah kita melihat papan refleksi ini, ternyata semuanya sudah paham terhadap materi pembelajaran hari ini mengenai gangguan yang menyerang sistem pernafasan serta cara pencegahannya. Ya, betul? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Oke.
Nah, selanjutnya anak-anak, karena waktunya juga sudah habis, saya mau menginformasikan kepada kalian bahwa minggu depan kita akan melaksanakan praktikum mengenai sistem pernafasan. Jadi minggu depan kalian silahkan membawa 2 jangkrik per kelompok. Tahu jangkrik? Ya. Minggu depan kita akan melaksanakan praktikum tentang respirasi. Kita akan melaksanakan praktikumnya di laboratorium. Jadi besok minggu depan kalian langsung ke lab ya. Untuk LKPD-nya akan saya berikan di grup WA. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.